Allah ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal. Allah ilaha illallah. Allahu la ilaha illa huwal. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'uzus La ta'khudhuhu la ta'uzus la ta'khudhuhu sinatu wal. sinatun wala naum. Masya Allah, Masya Allah. Anak 3 tahun ngajarin orang murtadin. Orang mengaku mantan guru ngaji, mantan guru agama. Mungkin orang ini malu ketika melihat videonya ini. Anak kecil bisa benerin ya. Nah, baik, seperti apa? Simak selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber. Dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah terbaru dari kami. Ikhwafillah, kita akan melanjutkan konten dakwah. Kali ini ada seorang murtad, murtadin. Dia ngaku murtad. Saya ulangin, dia mengaku murtad dan mengaku mantan ustadz dan mengaku mantan guru ngaji. Bahkan dia mengaku mantan guru agama Islam, ya. Tapi apa yang terjadi, orang ini itu ketika baca Al-Quran belepotan, bahkan salah-salah, bahkan diuluruskan oleh anak kecil, ya. Itu terlihat ketika dia membaca Al-Quran, ya, surah ayat kursi, ayat kursi. Dia baca ayat kursi, bahkan dia mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti apa? Mari kita simak langsung ya. Nanti saya akan komentarin seperti apa orang ini ketika dia membaca Al-Quran. Ayat itu telah diturunkan Muhammad itu sejarah. Itu sejarahnya Muhammad pada waktu Muhammad itu dia berdagang. Dia kemalaman di jalan. Lalu ada kemalaman di jalan, dia mau masuk hotel, tidak ada hotel yang kosong. Lalu dia ada rumah kosong, dia berkatalah Muhammad. Dia berkata begini, Tuhan, apakah engkau izinkan aku tidur di sini? Ya, tuan rumah itu berkata, Tuhan, di situ ada setannya. Tetapi Muhammad berkata, kalau engkau izinkan, aku akan tidur di sini. Lalu dia tidurlah Muhammad. Pada waktu dia terlelap, datanglah roh jahat. Lalu dia bacalah ayatul kursi itu. Muhammad berkata, Allah ilaha illallah, Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. La ta'uzu sinatu wal, dan seterusnya. Pas dia bilang Allah ilaha wal hayyul qayyum, setan itu belum pergi. Nanti kedua kali datang setan lagi, dia berkata lagi, dia baca lagi Muhammad. Dia bilang wa yudduhu hituhuma wa huwal aliyul azim. Baru itu setan itu terbakar. Itu kan sejarah. Ikhwafillah, mungkin bagi orang non-muslim, orang ini sangat pintar, hebat, ya. Tapi bagi umat Islam ini menjadi bahan tertawaan, ikhwafillah. Baik, bisa-bisanya orang ini mengarang cerita. Ini adalah sebuah fitnahan yang sangat besar. Katanya Rasulullah SAW itu baru pulang dari berdagang, lalu kemalaman, lalu tidak dapat hotel. Dia ingin menginap di hotel pada zaman itu. Ini cerita orang ini ya. Ini ya, kata orang ini. Rasulullah pulang dari berdagang, dia nyari hotel tapi nggak dapat. Akhirnya dia menginap di di rumah warga, ya. Karena tidak dapat hotel. Ikhwafillah. Bayangan coba. Hotel apa di zaman Rasulullah SAW? Apakah ada hotel? Yang ada itu adanya rumah warga. Ini kelihatan sekali orang ini ngarang bahwa ada hotel pada zaman Rasulullah. Yang benar. Ya, ini kelihatan sekali bohongnya ya. Ini sebuah fitnahan, Pak. Lalu katanya dia menginap di rumah warga. Rasulullah SAW menginap warga. Ini cerita orang ini ya. Rumah warga, lalu di rumah warga itu ada setannya, ada hantunya, kata Nabi SAW, nggak apa-apa. Ini masih cerita orang ini. Lalu Nabi membaca ayat kursi. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat fitnahan yang sangat luar biasa. Mengarang cerita yang nggak benar ya.
Apakah orang ini tidak takut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berbohong, berdusta dengan atas nama saya, ya, maka dia telah menyediakan tempat duduknya di neraka. Itu kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah, maka dia sudah masuk neraka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Maka sungguh siapapun kita jangan berdusta atas nama Rasulullah SAW. Ini ceritanya tadi itu nggak benar, sangat-sangat karangan ya. Apakah mereka ini tidak takut ya dengan hal-hal seperti itu, beraninya mengarang seperti ini? Coba bayangkan ya ikhwah, apakah dengan cara ini Anda menjelekkan agama Islam? Apa nggak ada cara lain? Atau nggak usah menjelekkan agama Islam ya, apalagi sampai mengarang sejarah. Sungguh ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan As-Sunnah dan sejarah-sejarah lain. Baik, orang ini juga mengatakan bahwa setelah membaca ayat kursi, ya, datanglah roh yang ingin memberontak, kemudian ingin membunuh dan sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sangat sejarah yang sangat tidak benar ya. Baik ikhwafillah, kita simak lagi luar biasa ya, kita simak ya lagi video selanjutnya orang ini. Baik, mari kita simak apa lagi ya yang dia katakan. Dulu sudah. Bayangkan kalau saya sudah mengaji. Sehabis mengaji itu saudara, 1 juz atau 2 juz saya mengaji itu saudara. Terkadang kayak ada roh pemberontakan ataupun roh-roh persinahan. Saya rasakan itu dulu saudara. Kayaknya ada, saya dulu ya kayak ada roh-roh pemberontakan, tidak bagus. Ya. Tetapi selama saya pelajari Alkitab ini, luar biasa ada ketenangan, damai, sejahtera. Ikhwafillah ini sangat luar biasa sekali pengakuan orang ini. Katanya kalau sudah setiap kali dia mengaji, selesai mengaji, kata dia ada roh yang berontak, yang ingin membunuh, tiba-tiba ingin membunuh. Ini tidak bagus, kata dia. Ini dari mana pemahaman seperti itu ke? Kata dia setiap kali baca Al-Quran seperti itu, setiap kali baca Quran katanya dia ingin membunuh, memberontak, lalu ingin berzina katanya kalau setiap kali baca Al-Quran. Sungguh ini fitnahan yang sangat luar biasa. Sependek pengetahuan saya, demi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dalam Al-Quran yang menghalalkan zina. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah sekali-kali kamu mendekati zina. Mendekati aja kita dilarang, apalagi menghalalkan zina. Ini sangat karangan sekali ya. Jangan sekali-kali membunuh ya yang tidak dibenarkan oleh Islam. Itu tadi katanya tadi, setiap kali baca Al-Quran pengen membunuh, memberontak. Ini salah. Islam itu tidak pernah menghalalkan membunuh yang sesuatu yang dilarang, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ketika kalau Anda ingin berzina, membunuh setelah baca Al-Quran, itu salah. Berarti Anda tidak merenungi apa yang Anda baca ya. Jadi kalau setelah membaca Al-Quran itu seperti itu, ini sangat keliru sekali. Karena kenapa? Al-Quran itu sangat-sangat santun sekali. Bahkan orang yang tidak beragama Islam itu disebut kafir dalam Al-Quran, bukan non-Muslim. Karena kafir itu artinya menutup hidayah dari Tuhan, menutup dari kebenaran Allah dan Rasulullah SAW. Sedangkan non-Muslim artinya tidak selamat. Apalagi di luar sana ada orang yang misalkan kalau tidak ikut agama dia, itu disebut domba tersesat. Ini sangat kasar sekali bahasanya. Kalau Al-Quran, orang yang tidak ikut agama Islam disebut kafir, artinya menutup diri. Kalau orang yang tidak ikut agama orang disebut domba tersesat. Ini menyamakan dengan binatang yang sangat luar biasa sekali. Baik, kita simak ketika orang ini baca Al-Quran diluruskan oleh anak kecil ya. Baik, kita simak sama-sama. Allah ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Allah ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'uzus La ta'khuduhu sinatu wal sinatu wala naum.
Ikhwafillah, mungkin itu bisa saya sampaikan ya. Tetap hati-hati, di luar sana banyak orang yang mempelajari agama Islam sepotong-sepotong ya. Ngaji aja nggak bisa apa. Dia mengaku sebagai murtadin. Orang ini tadi mengaku sebagai mantan ustadz, mantan guru ngaji, mantan guru agama Islam. Tapi bacanya aja belepotan. Kelihatan ya. Saya sih yakin bahwa orang ini bukan murtad, tapi kadal kafir dari lahir. Baik, sampai itu jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.